Halo Sobat Bacot. Yo. Lagi dengan kita bacotin FPL Podcast Indonesia. Gila, International Week kita nggak libur, tetap ada hadir. Semangat banget nih. Semangat lah, gua habis menang coy. Yo, ya ceritain dong, juara apa nih? Fahmi, MBN FC juara. Gua nggak tahu nih MBN kesurupan apa. Entah kesurupan sisa-sisa ke Alpukat yang kemarin apa gimana. Cuman gua di sampai game week 8 ini dibilang bisa beruntung sih. Soalnya overall poin gue itu udah 543. 543. Lumayan sih, lumayan dan dengan poin gue yang kemarin itu mengantarkan gue juara di salah satu liga. Apa? Gue juga kaget. Makasih Minyu. Juara satu Liga Nyunyu FPL Season pertama. Bukan season pertama, sesi pertama ya? Sesi pertama. Ini gue juara bukan karena make orang dalam ya, bukan ya. Gue jagasin aja. Ini emang karena poin lo ya? Poin gue. Yoi. Tapi mungkin ini juga siapa namanya bicara sedikit. Karena dari awal yang gue tekanin kemarin itu dari episode kemarin, gue tuh untuk squad sekarang belajar dari pengalaman kemarin dan memang itu gue udah menemukan gaya kemarin di situ. Artinya karakter bermain FPL ya. Lu kalau misalkan masukin line up, emang bener-bener harus kuat dari sisi kedalaman gitu. Mau bench juga harus kuat. Jadi itu yang mengantarkan gue kemarin juara. Artinya poin gue sebenarnya cuma 60. Cuman karena kemarin Saiz nggak main, Justin naik. Leicester kan kemarin clean sheet kan ya? 6. Poinnya 6. Langsung gua. Wah, gembira banget gua. Nyata gua masih kayak. Tapi untuk di Liga Mimin ini, di Liga Mimin FPL, ada satu lagi nih head to head juga. Itu untuk pertama kalinya gua kalah kemarin. Oh, padahal poin lu kemarin 63 ya? 60 berapa? 66. Itu Gila. kenapa gua kalah? Ternyata pas gua buka squadnya anjir, ngirit. Bedanya ininya di Kane. Di Kane. Kane kemarin kan nyekol kan. Sama ada backnya yang harusnya dari bench juga naik. Jadi gue udah give up. Ya mungkin bukan. Tapi masih pemuncak klasemen. Masih pemuncak klasemen. Gitu. Cuman untuk Kenapa, Bay? Lu Mi, gue pengen nanya itu overall rank berapa sekarang overall rank? Overall rank gua. Tahu nggak liatnya di mana? Tahu gua, ini kan ya. Lumayan sih 18.706. Overall rank gua. Lumayan itu sih. Lumayan. Bisa lah. Gue aja dari awal-awal itu masih jutaan dulu musim lalu masih game bisa lah. Harusnya kalau konsisten Harus sih. konsisten. Ini sebenarnya kenapa gua bisa melaju kayak gini karena ada wadah sebenarnya. Bacotin kan sebenarnya tiap kali kita mau shoot apa gimana kan ada selalu diskusi dulu, materinya kita cari dan itu memang gua terapin di squad gua dan badabum hasilnya kayak gitu. Tapi gua berharap sih di di pekan-pekan selanjutnya tuh bakal gemilang. Artinya kalaupun poin gua turun lagi zong, tiap game week itu gua selalu targetin jangan di bawah 50. Paling sedikit ya minimal 50 lah gitu. Dan uniknya gue belum pernah di angka 50 ke bawah kalau nggak salah tuh. Gitu. Itu sih karena kenapa gue udah jaga kedalaman tim gue gitu. Itu intinya. Sip. Poinnya. Kedalaman squad itu penting. Oke, itu sekedar cerita gue yang pertama tadi ya inilah pembukaan lah. Dan sekarang kita mau bahas apa nih? Bingung kan lu? Bye. Kasih tahu Bye. Kita mau bahas apa Bye? Nah, khusus buat minggu ini karena FPL sedang libur, kita akan ngebahas isu-isu yang terjadi di Premier League kali ini. Dan juga kita bakal ngebahas ya beberapa pemain yang bisa kita pantau buat seminggu ke depan nih, karena kan masih international break. Tapi kita tetap recording karena ada kan orang yang nyimpen 2 free transfer, nyimpen wildcard, dan juga ada yang udah rencana buat transfer haram dari sekarang. Oke. Jadi kita lebih aja ya. Lebih ngegosip aja ya hari ini ya. Iya. Oke. Kemarin gini, Bay. Kemarin kan gua itu coba nonton juga ya. Artinya ngikut. Jadi baru nonton nih? Enggak coy anjir. Gua terjebak nih. Enggak maksudnya gue nonton Chelsea juga nih kemarin. Dia tuh galak men, gila. Dan sesuai yang lu bilang,
Jadi fans Chelsea kan sekarang? Enggak, masih Liverpool. Kan kalah kemarin. Jadi gini, untuk pertama kalinya itu apa ya? Gue ngeliat memang Chelsea pembeliannya itu gemilang banget tuh ini. Dan sesuai yang lu bilang, Chelsea itu berbeda dari tahun kemarin gitu. Ini biasa aja dong. Sampai terbang gue dipuji-puji ya kan. Pembelian terbaik Chelsea itu Ben Chilwell. Ternyata dia nyokor juga kemarin gitu loh. Iya. Dan lu lihat ketika si Ziyech balik, Iya. efeknya di lapangan seperti aja lu lihat 2 assist. Anjir. Saya memang apa namanya yang kalau yang gue bilang ya kemarin ya. Cuma kemarin miss sih karena harus prediksi kita kan Chelsea bisa clean sheet lagi. Tapi ternyata malah kegolan duluan tuh lawan kegolan duluan kan malah mengagetkan gitu. Nah, tapi setelah itu kelihatan mental pemain Chelsea ini udah cukup bagus gitu. Yeah. Nah, karena apa? Karena di musim kemarin dan sampai ke musim ini itu Chelsea itu sangat jarang memenangi pertandingan setelah ketinggalan duluan. Paling mentok mereka seri gitu. Nah, tapi kemarin itu membuktikan setelah kegolan tapi bisa tetap tenang, nyerang juga nggak buru-buru, tetap main dari belakang, yang nonton juga gregetan ya kan. Nggak nyerang-nyerang, masih muter-muter, tapi ternyata memang efektif banget serangannya sih. Gitu ya. Gitu. Dan memang gue ngeliat ini bakalan galak nih di 3 pertandingan ke depan nih. Yes. Soalnya sebenarnya kelihatannya ya, Lampard itu kan biasanya dari musim kemarin itu kayak tidak menemukan winning timnya Chelsea itu seperti apa gitu. Gitu ya? Nah, sekarang itu udah kelihatan formulanya. Nah, yang jadi kekhawatiran adalah saat nanti Pulisic sembuh bisa main. Ada Pulisic, Ziyech, Werner, ntar Abraham apakah nanti tersingkirkan gitu. Havertz main. Kalau Havertz mungkin kelihatan ya, kalau Havertz kemarin nggak main, kelihatan Chelsea kreativitas di tengahnya itu agak kurang. Yeah. Nah, tapi yang jadi kekhawatiran banyak fans itu saat nanti Pulisic main. Kalau Pulisic udah bisa main, apakah Werner dijadikan center forward? Yang artinya seperti kayak di awal musim nih, Werner bertarung sendirian lawan 2 center back yang tinggi-tinggi, gede-gede gitu kan kalau dibilang kan. Dan Werner bukan tipikal striker yang bisa ditinggal sendirian kayak Harry Kane, even DCL gitu. Jadi itu yang jadi PR mungkin untuk Chelsea ke depan. Kalau misalkan mereka full squad, apakah mereka bisa serangannya ini lini serangnya ini bisa lebih baik daripada yang sekarang atau tidak gitu? Apakah melengkapi kondisi yang sekarang atau malah merusak komposisi yang sudah ada sekarang? Menarik yang untuk kita gitu. lihat nih. Tapi secara struktur tim dan karakter lu udah mulai lihat nggak di situ? Udah terutama kedewasaan tim sih. Itu ya. Kedewasaan timnya ini udah lebih terbentuk daripada musim kemarin. Mungkin dan juga udah ada ketenangan di lini belakang. Gitu ya. Itu yang terlihat dari kedewasaan dari Thiago Silva dalam Enggak sih, gua rasa bukan itu. Kipernya. Ya kipernya cadangan. Iya, itu juga. Udah enggak ada nih, udah tenang gua. Lebih tenang. Karena yang jadi momok kemarin tuh tahun lalu itu kipernya sendiri gitu. Karena back tidak kurang percaya sama kiper. Iya. Kelihatan. Bayu aja kan ngomong. Ada mamang-mamang ini. Indomaret. Enggak boleh. Ntar gua sensor. Ada mamang-mamang itu lewat. Mang jagain kiper Chelsea dong gitu. Saking nggak percayanya dia tuh, Lampardnya nggak percaya gitu kan. Wah, gue bisa dihujat netizen kalau ngomong gini nih. Tapi gimana? Emang berpengaruh ya kedewasannya ini ya? Iya. Dari kedewasaan Thiago Silva dalam mengkoordinir lini belakang, kemudian juga back lebih percaya dengan kiper. Terbukti dari cara mereka back pass ke kiper itu nggak yang terlalu se-save waktu Kepa masih di bawah Mister Gawang gitu. Iya, nah ini juga yang sebenarnya PR untuk Kepa ini kiper yang bagus dan masih muda, perjalanan karirnya masih panjang, jangan sampai mentalnya hancur karena musim ini dan musim kemarin. Iya, gua rasa sih dengan hadirnya Mendy, gua harap ya kemarin kan mungkin dia kurang saingan ya, bisa. kurang termotivasi karena saingan itu kan bisa memotivasi kita juga. Iya. Ya, gua harap sih si Kepa ini mental petarung sama pemenang gitu. Ketika ada saingan ya. Ini bagus juga untuk Mendy gitu kan. Betul. Ini menarik sih dilihat Chelsea untuk 3 game week ke depan. Apakah masih berkarakter atau memang sudah terbukti? Iya, maksudnya masih berkarakter artinya masih nyari-nyari nih. Atau memang udah berkarakter banget sampai bisa ngelewatin 3 game week awal ini. Oke, cukup mungkin untuk Chelsea ya. Cukup. Ada tambahan, Bay? Ya mungkin untuk di faktor FPL kita yang paling menarik ya itu Chilwell dan
Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Buat saat ini sih yang lagi on fire itu aja sih untuk Gua ngelihat Chilwell ini lumayan lah, ketika lu buang Arnold mungkin bisa jadi pilihan. Ya, Nah, bisa. Iya. sip. Nanti sembari pas di Liverpool kita Jelasin ngomongin aja. defense-nya Liverpool. Oke, siap. Nah, ini ada lagi menarik nih. Apa? Satu, Apa? MU menang. MU menang kemarin lawan apa ya? Everton anjir. Oh Parah iya, banget lu. ngeri. Gimana? Berarti MU sudah menemukan konsistensinya lagi atau Lu terlalu cepat anjir. gimana? Gimana ya? Gue tuh kalau ngomentarin Oli itu nggak ada habisnya gitu loh. Emang apa ya? Baru domelin lagi lo, Mi. Iya, gue langsung dikatain karbit anjir, parah banget. Kasih tahu makanya alasannya. Tahu benernya lu MU sih beneran. Kagak apa ya? Lu kalau ngikutin MU dari awal memang agak susah sih kalau dari zamannya Ova Vergi Opa Verdi. Opa. pindah ke pelatih lain gitu loh. Apalagi kan kita berkaca dengan kesuksesannya dia kan. Nah, apalagi kan gue penikmat treble winner di 98 dulu kan. Usia gue masih 8 tahun waktu itu tuh. Wah, Tapi tua, udah nonton tua bola ya, anjir. sekarang. Iya. Sekarang tua ya? Tua. Baju pertama gue tau nggak lu jersinya siapa? MU. Liverpool. Nomornya Giggs gitu. Yo, Namanya Giggs. Makanya gue apa ya? Sempat udah lama sih ngikutin MU gitu kan. Cuman kalau gue ngikutin nih dari semenjak masa transisi, untuk transisi ini seperti yang gue bilang, sepak bola itu udah berkembang, nggak bisa disamain dengan zamannya Fergie. Artinya klub bisa terlalu lama bersabar dengan satu orang pelatih yang menurut gua nggak bisa ngasih trofi di dua musim pertama gitu. Tapi ya udahlah, kita nggak usah bahas oleh out apa oleh stay. Itu kebijakannya inilah manajemen MU, dan kita cuma penikmat sepak bola. Ya kita komentar wajar, tapi tetap support aja gitu untuk tim kesayangan kita. Cuman gue ngelihat kemenangan kemarin itu nggak terlepas ya soal strategi sih udah lumayan ya, enak nonton. Cuman yang dari awal yang gue bilang itu konsistensi yang harus dijaga dari MU. Tapi dengan dicadangkannya Pogba, kemarin gue ngelihat itu memang ada aura roh tersendiri. MU udah mulai berkarakter. Ada karakter gitu. yang bagus ya? Iya, ada karakter yang bagus untuk ini. Bruno juga semakin bagus nyerangnya, tapi pada saat Pogba main itu gue ngelihat kurang nyetel gitu loh di tengahnya. Kalau Bruno kan itu umpan tik-tak yang gimana gitu kan, kosong langsung umpan gitu kan. Kadang dia juga ngebuka ini. Kalau Pogba itu dia cenderung lebih kayak menguasai lini lapangan tengah gitu loh. Jadi agak umpan cepat itu kadang agak susah. Agak lama ya. Itu yang gue perhatiin ya. Dan MU itu kalau gue lihat dia tuh butuh umpan cepat. Kenapa? Karena Rashford pelari kencang, Martial juga bagus penempatan posisinya. Jadi memang benar-benar ketika ada pergerakan ini, nah itu umpan tik-tak itu penting menurut gue gitu. Dan itu yang merusak konsentrasi dari Everton kemarin. Bola-bolanya MU benar-benar dah, apalagi gol ketiganya ini Cavani. Itu baru bermula dari dari serangan balik ya. Dan orang-orang itu fokusnya ke Bruno. Cuman yang gue lihat kemarin itu kapten yang biasa gue ledekin gini. Ternyata bisa dibilang dia man of the match sebenarnya di pertandingan itu. Dia sering memenangkan duel udara loh. Bisa memberikan De Gea kenyamanan di belakang gitu kan. Jadi melukin lagi nggak dia? Ya mudah-mudahan tetap permainan normalnya udah konsisten lah, mudah-mudahan lah ya, nggak ngelawak lagi gitu loh. Tapi semenjak gue ngeliat si Maguire ini dikritik habis-habisan juga kan, apalagi kan media Inggris pastinya ya, gue paham itu. Ya di sejak dikritik juga udah lumayan membaik ininya, performanya yang mudah-mudahan tetap konsisten dan MU menemukan karakter yang lebih bagus di musim ini gitu loh. Nah, kalau untuk yang dari sisi FPL gimana? Aset FPL? Kalau gua sih belum bisa ngasih terlalu banyak nama karena yang gua lihat dari tim itu memang benar-benar konsisten ya. Tapi untuk sekarang kalau lu mau main aman, aset Bruno itu paling bagus. Selain Bruno, Rashford gitu. Rashford. Kalau tahun lalu ada Greenwood, sekarang kan Greenwood jarang main nih, sering rotasi juga. Jadi gue cuma bisa nyebutin 2 nama itu. Oke. Gitu.
Kalau misalkan mau ngambil ini belakang, ya mungkin bisa antara Sound apa Teles, tapi kan kita nggak tahu nih. Sound juga kadang di ini juga kan nama ini. Kemungkinan TLS sih, Sound kan cedera lagi. Nah, cedera lagi kan. Nah, cuman lu harus siapin. Jika dia nggak main, berarti ada pemain pembeda di bench lu gitu loh. Ya, oke. Itu untuk MU. Lu mau nambahin Bay apa gimana? Enggak lah, gue kalau MU gue juga bisa memprediksi di saat MU lagi kepepet, habis kalah jago. Misalkan harapin lawan tim kecil malah kesusahan. Susah juga gue. Oh ya udah, oke. Itu udah lemes banget ya. Kalau lu mau nambahin nggak? Enggak udah. Males banget. Udah lu sikat semua. Gua komentarin kayak bukan tim gede anjir yang gua komentarin cuma bener. Oke, selanjutnya kita mau komentarin siapa? Kita bahas ini nih, tim yang diprediksi bakal menang muda, ya kan? Pemain FPL, aset FPL-nya bakal wow gitu. Malah kalah 3-0. Arsenal. Brengsek emang itu. Coba, ini waktu dan tempat silakan Bayu. Ini kembali ke setelan pabrik ini kayaknya. Gimana, Bang? Iya. Arsenal gimana ya? Gue kemarin berharapin bener Auba, gue kaptenin juga kan, seperti yang gue sampaikan kemarin. Tapi kayak mainnya tuh nggak jelas beneran dah. Chance pun nggak dibuat, minim banget. Auba nggak ngapa-ngapain. Abis dapat kontrak, kayaknya memang tujuannya dapat kontrak aja dia. Segala macem. Gua ya agak menyesal juga gua ngambil Auba, tapi kan biasanya habis dibantai bangkit nih, gua masih simpen lah. Tapi kalau buat diambil buat orang-orang sekarang, kayaknya berpikir ulang dah. Di samping ngelihat kita aset dari tim lain itu lebih menjual, seperti Hakim Ziyech dan Bruno, Aubameyang kalau bisa dikesampingin dulu deh. Tapi kalau gue udah terlanjur ngambil, masih gue tahan. Karena gimana ya, Arteta mainnya tuh tengahnya itu nggak ada kreativitas, petarung semua, berani semua, tapi tuh nggak ada yang berani kasih umpan terobosan gitu loh. Lu milih Saka juga kan kemarin ya? Iya, gue ngambil Saka juga. Ternyata bunuh diri. Coba. Lu beneran Jin lu udah balik apa gimana sih anjir? Jangan-jangan Jin KW itu lu dikasihnya. Kan lu sewa sekarang Jinnya. Oh iya. Lagi lu yang hancur. Anjir, lu doa itu anjir. Ya Arsenal kembali ke setelan pabriknya dia nih. Setelan tapi format ulang. Bay, apakah Ozil mempengaruhi Bay menurut lu? Ketidakadaan Ozil? Ya apa yang dipengaruhin sekarang? Kan kayaknya Ozil nggak main pun udah diprediksi dari awal musim. Iya udah dari akhir musim kemarin kan mungkin dengan Ozil, dia Arsenal butuh sosok Ozil apa gimana menurut lu gitu? Dengan kondisi. Ya maksudnya ya butuh nggak butuh, dia pun udah disiapin nggak bakal main musim ini. Seharusnya kalau memang kayak gitu dia udah ngambil pemain yang kreatif dong, karena kan Awar kan nggak datang tuh. Tapi nggak bisa dong pembelaannya, wah gue nggak dapat playmaker, dia harus adaptasi juga. Pas lawan MU pun mainnya sebenarnya udah bagus, udah berani umpan segala macem, lebih menusuk walaupun agak menunggu sih. Tapi pas sama Aston Villa tuh bener-bener gimana ya, golnya pun gol nggak jelas gitu. Walaupun Aston Villa pas di saat itu memang mainnya lebih bagus sih, si Watkins, si Aston Villanya. Iya, gue kesel banget anjir, abis kalah kan sebelum ini lawan Arsenal. Aston Villa kalah nggak sih? Kalah. Iya kalah. Abis itu menang. 4-3. Ya abis itu menang. Arsenal abis menang, abis itu kalah anjir musim ini coy, musim ini susah banget diprediksi anjir. Ada. Ya kalau buat aset FPL bingung juga. Bellerin sebenarnya bagus ya, poinnya bagus, bertahannya juga terlihat lebih bagus. Arsenal malah sekarang bertahan. Susah sih tapi kalau Arsenal. Aubameyang sih kalau misalkan lu bingung, tapi misalkan belum ngambil Aubameyang, masih banyak opsi yang lain selain di Arsenal sih. Setelah melihat kemarin gue baru ngeliat, ini nggak bisa diharapin sih. Kemarin apalagi Grealish bagus banget mainnya coy. Iya, Grealish mainnya bagus banget. Itu Grealish yang bagus apa Arsenal yang bobrok? Enggak, Grealish bagus. Dua-duanya. Iya sih, bener lu. Dia lagi bagus, kebetulan juga Arsenal lagi bobrok. Jadi makin bagus Grealish.
Oke, cukup kali ya Arsenal ya, Bay? Oke, cukup. Cukup lah, ngapain bahas tim mediocre? Yo. Nah, ini nih Sekarang kita bahas tim yang bukan mediocre. Liverpool pada cedera. Gimana menurut lu, Bay? Mampus. Nah ini nih, Nah, tim ini gua nih. ah. Cedera semua. International break cedera juga. Sika. Iya, international break nambah juga. Mm-mm. Nih, yang baru dapat info terbaru ya. Joe Gomez baru selesai operasi lutut. Siapa? Joe Gomez. Joe Gomez. Anjay. Terus info terbarunya cuma bilangnya kayak gini. Joe Gomez berhasil menyelesaikan operasi lututnya dan dipastikan akan bermain lagi musim ini. Ya kan nggak tahu. Musim ini masih sampai bulan Iya, April. ya. musim ini maksudnya tuh ngomongnya gitu doang, bakal bermain musim ini lagi. Musim. Terus juga Trent Alexander-Arnold Musim ini Cedera. sampai akhir. iya, makanya bakal bermain musim Arnold ini. 1 bulan ya? 1 bulan 4 minggu. Dia cedera apa sih, Bay? Pinggang ya? Oh, kalau Arnold gue nggak tahu deh. Dia kemarin megangnya betis kok. Oh gitu. Betis kayak. Kemarin lawannya itu. Iya. Lawan City. Man City. Mesti ke Terus Spa Cikarang dulu kayaknya. Oh, iya, apal banget. Jangan Oh, yogi lagi. Apal banget emang. Oke, lanjut. terus Matip juga ya rawan cedera walaupun kemarin masih fit sih. Yang fit, yang bener-bener fit, yang kayaknya bakal bisa main terus-terusan cuma Robertson doang. Ya. Ini kayaknya Andalannya- Robertson bakal jadi ini juga nih, apa namanya, aset nggak menurut lu Robertson? Baik. Masalahnya namanya pertahanan, kan pernah gue bilang pertahanan itu yang terbagus pertahanan yang sering main bareng. Iya sih. Ya, ya, ya. Besok paling penggantinya kan pemain-pemain muda, Natalie Phillips sama si Rhys Williams kan. Paling kanannya juga yang main si Neco Williams. Neko, iya. Mudah-mudahan bisa tukar nasib lah sama MU. Gua pun pribadi Trent Alexander-Arnold gua udah ganti. Buang. Gua buang. Karena gini, yang membuat kita pemegang back Liverpool ini secure adalah ganasnya pemain dari tim lain yang harganya murah. Iya. Kecuali back yang tim lain tuh biasa-biasa aja, kita masih nggak mikir bodo amat Trent Alexander-Arnold atau Robertson, gue masih diemin. Tapi ini Ben Chilwell, terus Justin, terus juga Kilman. siapa sih? Kilman. Zuma. Kilman. Itu semua gacor. Ya Dengan kita harga yang murah. Iya, dengan harga yang lebih murah. 4,5 anjir, 4,5 loh. Dibandingkan 7 ya? Iya anjir. Nah, Gila. 3,2 sekarang. 7,5. Makanya gue gini, Bay. Pas di game week 1 kalau nggak salah gue punya Arnold. Gue sempat punya Arnold. Cuman pas gue ngeliat game week 1 itu banyak defender yang murah tapi kualitas oke punya gitu loh. Makanya gue langsung buang. Aset duit lebihnya gue ke mid gitu. Jadi emang ya Iya. bener kata Bayo. Ini nih yang defender murah ini yang bikin kampretnya nih di musim ini gitu. Iya, maksud gua gini, kita baru kelihatan TAA pas cedera begini, ya kalau misalkan masih nyimpen tuh terlalu naif lah, apalagi misalkan buat dijadiin season keeper gitu. Jadi kita kayak nggak bisa adaptif sih sama keadaan kalau menurut gua. Kalau untuk aset Liverpool sendiri dalam FPL, gua melihat ada kemungkinan di Diogo Jota. Kenapa Diogo Jota? Oke. Gue ngeliat di international break ini nih, katanya ada salah satu pemain Brazil juga dia kena COVID. Yeah. Sedangkan mereka kan lagi masih di timnas nih. Yeah. Dan ada Firmino, ada Alisson. Kita juga belum tahu nih, masih ngikutin. Dan selain isu itu juga kan Jota tahu sendiri lagi on fire. Gue rasa bisa dapat kesempatan, apalagi kadang-kadang klub bermain dengan penyerang satu salah terus belakangnya ada 3. Jota, Firmino, dan Mane seperti yang kemarin lawan City. Jadi kayaknya dengan harga yang masih murah situ bisa lah diambil kalau pengen ngambil diferensial gitu. Oke. Udah next. Kemudian ini bro, gimana menurut lo nih Spurs kemarin kan menang nih, tapi gue lihat nggak terlalu istimewa sih. Itu tuh Spurs tuh padahal yang diprediksi bisa menang banyak loh ya. Cuma kayak buntu sampai menit Buntu. terakhir gitu kan. Menang kan kemarin, tapi yang menanti ke depan apa tuh? Jadwalnya. Jadwalnya hari sih City, Chelsea, Arsenal. Aku komentarin dah, gimana dah? Puyeng gua ngeliat Spurs nih.
Ya kalau gue sih sebagai buat menilai secara eye test ya. Ini baru nih ujian sesungguhnya dari Spurs. Kemarin agak sempat menurun ya pas lawan WBA yang bertahan kayak gitu kan. Dan besok melawan City ya. Ini tantangan beneran nih. Gue sih sebenarnya nggak terlalu ambil pusing karena gue nggak punya Spurs. Yang gue pertanyakan, kalian ini nih yang punya aset Spurs apa ya kalian lakukan? Gue punya Son. Sama. Kalau gue gini sih. Kalau gue melihat kemarin ya gue nonton juga tuh lawan WBA tuh. Gimana rotasiannya antara Kane, Bale sama Son ya. Itu menurut gue kurang jalan. Menurut gue ya. Ya gimana nggak jalan, orang pemain golf lu mainin. Nah itu makanya dan kalau gue lihat dengan fixture yang kedepannya seperti ini, kalau misalkan masih dimainkan bertiga, Trisula itu masih dimainkan, gue khawatirnya nggak klop juga nih. Jadi masih kurang klop dan akhirnya malah merugikan kita nih sebagai manajer FPL. Karena apa? Kalau gue lihat yang masih berpotensi dengan fixture yang berdarah-darah seperti itu hanya Harry Kane. Kalau Son menurut gue nggak. Gitu ya? Iya, karena satu Kane itu super clinical banget. Mungkin yang di bawah striker di FPL yang paling clinical musim ini mungkin ada di Kane gitu. Kalau musim lalu asis bagus, tapi ya itu dia dengan kemarin lawan WBA juga peluangnya nggak banyak asli, peluangnya nggak banyak gitu. Tapi dia dapat peluang, dia bisa nyetak gol. Nah kalau Son itu kalau menurut gue dia tipikal second striker yang butuh ruang lebih. Nah dengan tipikal lawannya City, Chelsea, Arsenal nggak tahu ya. Itu menurut gue agak kurang bisa kita. Kalau untuk gambling dengan harga yang menurut gue nanggung ya kalau Son ya. Soal harganya nanggung, mendingan gue naikin, buang Alexander Arnold, bisa dapet Bruno Fernandes ya kan. Fernandes juga KDB ya. Jadi menurut gue Son aja mendingan dilepas. Kalau lu punya salah satu Son atau Kane. Kalau Kane menurut gue masih agak lumayan lah, dan yang bisa menggantikan Kane siapa kalau di striker dengan harga segitu gitu. Oke. Nggak rugi. Kalau gue ya ngelihat kondisi ini, mungkin di game ke depan ada kemungkinan gue kepikiran nyadangin Son kalau misalkan belum gue TFO gitu. Serius. Itu baru planning ya. Planning ini bukan sok-sokan apa gimana, itu baru planning. Terus gue kepikiran juga gimana caranya memasukkan KDB di squad gue. Kalau nggak bisa, ya benar kata lo, aset Spurs yang paling menjanjikan itu si Kane. Gue ngelihat nih ini peluang juga sih sebenarnya di saat fixture berdarah-darah kayak begini. Mungkin banyak manajer lain yang bermain aman, mungkin TFO atau apa gimana. Mungkin lo di situ bisa tampil jadi pembeda gitu loh. Tetap stay Son atau ganti mungkin Son ke Kane. Nah kalau saya kan tentunya masukin KDB, mikirin plan pertama Son stay tapi cadangin dulu, tapi setelah City mungkin main. Yang kedua adalah mencoba memasukkan KDB di squad gua. Yang ketiga, atau lu bisa jadi pembeda dengan cara ya mungkin manajer lain kepikiran tetap transfer out gitu loh. Dan ini stay-nya bukan di cadangan ya, tapi lu mainin gitu loh. Kayak gitu. Kalau lu gimana, Bay? Tanggapan lu? Ya tadi gue tanggapinnya udah gitu aja, karena gue juga gak punya asetnya. Gue gak akan ngambil Spurs di saat yang merah-merah gini. Iyalah, rugi. Kalau gak punya aset Spurs gak usah diambil sekarang. Cukup kali ya Spurs. Ya. Gimana nih? Leicester pucuk. Bentar aja lah ini ngomongin pucuk karena gue ngerasa dia nggak bakalan lama di situ. Dia juga kayak bentar doang soalnya kayak. Ya udah, bentar doang. Jadi gimana? Leicester. Sekarang Leicester tuh, gue sih kalau misalkan ada transfer dan punya ada duit, gue ngambil sekarang Leicester. Ambil sekarang sampai Januari, abis itu gue jualin. Kejadiannya kayak gitu terus setiap musim. Fardi ya. Gue salah. Siapa Fardi? Ambil Fardi. Kalau bisa ya agak ada duit, gue juga nggak ada duit sih. Fardi sama Kane lu pilih mana? Kalau buat sekarang Fardi. Kalau buat sekarang ya. Oke, emang depan ya. Emang si Rodgers itu ini sih biasanya emang gitu penyakitnya tuh.
kayak Arsenal musim-musim kemarin. Dia waktu nanganin Liverpool juga gitu, udah di depan mata juara, totalnya kepleset kan. Kayak gitu. Tapi ya kita lihat lah Leicester gimana musim berapa game week lagi mereka akan bertahan di atas. Apakah Leicester sudah sama pantas Aston kita Villa? sebut sebagai calon juara apa belum gitu? Jauh lah. Dan yang lucunya Leicester itu pas back-backnya pada cedera malah sekarang clean sheet terus. Malah clean sheet terus ya benar. Ya, mungkin memang dia nggak butuh back. Mungkin memang dia. Itu. Kayaknya pemilihan back di sana berdasarkan senioritas aja kali ya. Iya kayaknya. Iya, makanya. Saya pas cedera yang jago-jagonya malah main, yang junior-juniornya malah lebih jago gitu. Iya, gitu ya. mungkin all crack-nya pada ini kali ya, pada cedera kali ya. Iya, Mampus. iya. Oke. Cukup kali kita ngelambe-lambenya, Bay. Sip. Udah panjang juga nih, setengah jam kita mungkin temenin teman-teman manajer yang lain. Gimana nih untuk minggu depan planningnya kita? Katanya kita ada episode baru nih. Oh iya. Lurat, coba jelasin dah. Jadi tunggu aja. Jadi start di game week depan, di game week 9 ya. Game week 9 itu kita akan ada episode tambahan. Jadi kan biasanya kita per game week kita kasih rangkuman bla 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 gitu. Nah, ini nanti kita akan bikin episode sebenarnya short video aja, short episode aja. Okay. Untuk nanti detailnya nanti lah ya. Oke, udah. Jadi kayak ya judulnya sih Jimat. Jimat ya. Jimat. Nah, Jimat. Apakah Jimat itu ya? Nanti saksiin aja gitu. Oke. Insya Allah Jadi, akan kita rilis di tiap game week juga gitu. Jadi gini, kenapa kita katakan episode baru? Karena satu minggu itu kita akan rilis 2 kali video. Yang pertama yang khusus segmen yang baru ini mungkin di hari Rabu. Kemudian yang untuk strategi transfer kita, base bacotin, sama pembelian kapten itu nanti di hari Kamis gitu. Karena kenapa hari ini kan akhir-akhir ini kan kita selalu upload di hari Jumat ya. Kenapa kita upload dari hari Jumat? Karena kita memang juga punya kesibukan lain. Tapi untuk game week ke depan dan seterusnya kita coba istiqomah dengan rilisnya hari Rabu untuk episode yang baru ini. Sama yang untuk episode reguler kita rilisnya di hari Kamis. Ya, oke. Gitu. Untuk kisi-kisinya episode yang baru itu isinya kita bakal mendukung buat tim-tim yang overall rank-nya masih struggle. Iya. Oke, Masih lebih jauh. Termasuk lu. Iya. Iya. Termasuk gua. Makanya ada episode ini. Makanya justru ini. Makanya penting nih yang kaumnya Bayu perlu merapat ke Bacotin gitu. Iya. Sombong Anda ya, sombong. Ayo kita ngejain bareng. Karena kaumnya Bayu lebih banyak gitu ketimbang yang panah hijau ke atas kan. Iya, Ini kan iya. sedikit yang panah hijau anjir. Tapi gue nggak tahu juga sampai kapan gue merasakan ini. Mudah-mudahan gue tetap konsisten anjir. Sombong lah. Makanya mumpung lu masih di atas, lu harus bersombong. Iya, sombong lah selagi bisa. Iya. Jangan ditiru ya guys. Oke, cukup kali ya. Oke, cukup. Oke, untuk episode ini cukup. Nanti untuk game week ke depan jangan lupa ingatin kita bakal bikin kuis. Yo, Gitu aja. Bikin tagih kita. Tagih kita, nanti kita bakal bikin kuis bagi-bagi hadiah dan jangan lupa follow Turnip Fish sponsor kita dan jangan lupa juga untuk kebab Baba Raffi tetap follow karena beliau inilah yang karena ada beliau Liga kita berjalan. ya liga kita tetap jalan, makanannya elit global, liganya elit global. Gitu. Oke, untuk minggu ini cukup dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.